Oh, dari beliau-beliau ini ya saya utarakan kepada Bajan. Terus Bajan itu juga bilang apa yang kamu katakan. Dijual, habis itu hilang, dijual, hilang, pling-plang gitu loh. Saya kalau masalah nikah, Bajan nikah sama siapa terserah. Jadi aku seneng sampai nikah itu aku dukung, Mbak. Tenan aku dukung. Terus sampai benar-benar nikah. Sebab rumah saku cah loro ki ya ora tak pilih rumah saku. Sing sitoke karo aku kaya ngono, awakmu ya ngono. Kamu tahu rasane tresno apa ora? Seneng apa enggak karo wong wedok? Gandrung ora tau rasane urung? Aku ki gandrung karo wong wedok. Ya aku tahu, Mbak. Tapi yuk sampean kan bisa milih-milih, Mbak. Milih sing piye wong kuwi ya wis rondo. Aku duda kaya cocok wisan. Ya cocok, tapi kenapa dari mereka gitu loh. Ya sing gelem dheke kok. Terus sampai kayak ndak punya harga diri loh. Laki-laki itu memilih bukan dipilih. Asik. Tos. Laki-laki itu memilih. Wong tua sepelek nih. Kok Nesu. Aku ki wong tua cuma sepelek nih. nesu. Ora ngaku malah. Aduh ngono to, Mbah. Ngeri. Mbah. Astagfirullahaladzim. Aku ki budel-budel iki. Gandeng karo wong wedok. Sik, Mbah, aku tak ngomong. Ceki nih. Aku tak ngomong. Aku tak ngomong. Kita ngobrol baik-baik malah nesu sampean. Aku ki njaluk ngilih karo awakmu ora oleh iki ya ora oleh. Ngene lho, Mbah. Ngene lho, Mbah. Ngeten, Mbah. Kula niku boten demen kalih panjenengan amargi panjenengan sampun ndenjani janji. Sampan rabi ambek Wahabi. Wahabi agamane apa? Ya Islam. Islam. Isek salat megak? Ya salat. Salat gak masalah. Aku gak masalah. Tidak masalah. Mungkin aku beda pendapat karo itu masalah. Tapi sing aku gak demen panjenengan iki sebenarnya janji-janji. Sebenarnya kuwi iki ilang utawa kuwi panjenengan dol. Ngeri nane panjenengan ngomong iki ilang. Iki tak dol. Dari aku ra ndek bondo, mosok sing bondoni mosok sing wedok. Iki Mas. Iki mumpung ada geduk lho. Wis sampai berani sumpah apa ora? Ilang pokoke. Wis sampai berani sumpah apa ora? Pokoke ilang ora usah. Iki nek gluduk gede iki banter gluduknya. Pokoke Kalau ilang. sampean bohong kesamber. Modal sampean. Saiki ilang sik. Gak usah kerasan sik to. Awan ndek pendapate piye ya to? Ora gelem nulung aku soal cah loro kuwi. Weh, sampean tuh ojo sakti ya, Mbak. Kowe malah pengen tarungan, Tak sabar-sabari tak jaluk iki apik-apik aku diseneni. Lho api sapa sing sekoe, ha? Tak jak apik-apik Kita lagi ngobrol. Ngobrol. Aku cuma ngomong laki-laki itu memilih bukan dipilih. ya Oh, toh? laki-laki dipilih ndak harga dirinya. Nah, makanya nek jatuh cinta sampean putus sampai pacarnya sampean ojo loro ati. Loro, Mbak. Sampean tuh dipilih karo wedoan. Ya, harga diri Memilih, laki-laki. Bos. Hah? Kita ki harus memilih. Dia tuh dipilih. Oh, dia dipilih. Dia punya harga diri aslinya. Masa ora ana wedoan dia. Iya. Tapi aku gak piye. Aslinya aku setuju, Mbah. Panjenengan sik rabi sapa-sapa sing penting agamane sik Islam. Terus mariku sik salate madhep kiblat nyembah sik pangeran, los aku. Enek wali ini los. Tapi juga seneng blenjani janji ngapusi mau. Oh, ini lagu ini ya, blending. Bahasa apa dituturi? Hah? Woi. Iki. Wis. Astagfirullahaladzim. Mbah. Nusu-nusunya. Iki lah Kang Mas nih. Tak kasih tahu ya. Tak jurinya panjenengan sok ben nyanyi Indo Samudra Pasang. Astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidna ilman nafi'an
وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, di malam hari ini kita masih dapat berkumpul, masih bisa bermuajahah, masih bisa sapa menyapa, masih bisa doa bidoa, walaupun itu di dunia maya. Nyatanya di apa? Di YouTube. Dan mudah-mudahan semua saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, kita masih diberikan nikmat Islam, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat sihatil badan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga di malam hari ini kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini saya akan bercerita sedikit sih, karena sesuai dengan hati saya, yaitu ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika menjalani kehidupan. Jadi ketika saya ya, satu hari itu terasa hati saya itu tenang, suasananya itu sangat mengasihkan. Itu bisa saya tandai dengan saya sholat malam. Ya nggak tahu kenapa ya, ketika saya malam-malam melakukan mandi malam, lepas itu melakukan sholat malam, sholat taubah 2 rakaat. Di rakaat terakhir baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak 21 kali. Lepas itu saya melakukan sholat taubah 4 rakaat. Yang pertama setelah Al-Fatihah saya membaca surat Al-Ikhlas banyak 10 kali. Dan dilanjut rakaat kedua, yaitu setelah Al-Fatihah saya membaca surat Al-Ikhlas banyak 20 kali. Lepas itu salam, langsung balik lagi di rakaat ke-1 lagi. Setelah Al-Fatihah saya membaca surat Al-Ikhlas banyak 30 kali. Di rakaat terakhir saya setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas banyak 40 kali. Jadi setelah di akhir sholat hajat, di sujud terakhir, kita dianjurkan hajat kita itu apa. Jadi ketika hajat kita ingin rezekinya lancar, ya satu aja, minta ya Allah semoga panjenengan memperlancarkan, memudahkan rezeki kita. Ketika panjenengan ingin sembuh dari penyakitnya, ya satu aja, dibaca terus, ya Allah saya meminta pertolongan kepadamu ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah, saya minta kekuatan kepadamu ya Allah, saya meminta kekuasaan kepadamu ya Allah, saya meminta kesehatan badan saya kepadamu ya Allah. Jadi kita itu harus menserahkan diri atau memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, kameramen. Gimana nih konsepnya? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ketika saya melakukan sholat malam
itu ketika saya menjalani kehidupan satu hari ke depannya, itu hati saya terasa enak, terasa senang, terlihat santai kayak gitu. Pokoknya intinya hati saya itu senang. Dan juga ketika saya biasanya hendak sholat malam, itu paginya itu saya beraktivitas itu kayak hati saya itu gak tenang, kayak ada yang kurang gitu. Mungkin panjenengan bisa menjawab apa kata hati saya dan apa yang saya lakukan dengan peristiwa itu. Dan kita itu wajib berikhtiar dan berdoa kepada Allah, dan kita harus menserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana menserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup kita santai-santai, tidak cukup kita tidur-tiduran, tidak cukup kita tidak melakukan aktivitas, tidak cukup kita tidak maksiat, akan tetapi kita harus menjalankan hidup sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Contoh, kita menghindari dari narkoba, itu contoh kita itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita menjalankan sholat 5 waktu tidak sampai bolong, itu juga bukti kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak cukup kita itu hanya sholat, enggak cukup kita hanya berprasah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ini sebagai manusia itu memiliki tanggungan. Contoh, ketika kita sebelum dari kecil, kita itu dianjurkan apa? Dianjurkan belajar. Jadi kita dianjurkan belajar sejak dini. Belajar itu bukti bahwa kita itu takwa kepada Allah, yaitu apa? Kita itu menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kan udah jelas. Jadi kita itu diwajibkan untuk belajar dimanapun kita berada. Ketika kita sudah mencapai usia, udah waktunya, kita itu dianjurkan untuk menikah. Dan menikah itu juga anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita itu harus berkembang biar agama ini makin kokoh, makin tangguh gitu loh. Jadi ketika kita udah bersuami istri atau udah nikah, itu juga kita berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarga kita. Dan ketika kita mencukupi keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita, mencukupi lahir batin keluarga kita, itu juga disebut ibadah. Jadi ketika kita kerja, kita niatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu termasuk ibadah. Ketika kita belajar, kita niatin untuk saya itu biar dapat ilmu, gimana caranya baik, itu juga ibadah. Makanya ibadah itu enggak sekedar sholat, enggak sekedar zikir, tapi ketika kita udah bersuami istri, kita bekerja, itu juga disebut dengan ibadah. Makanya untuk saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, yang udah mempunyai istri, yang sudah mempunyai suami istri, bekerjalah kalian sekuat mungkin mencari rezeki engkang halal dan barokah. Yang penting kita semangat bekerja untuk mencukupi keluarga kita, biar keluarga kita senang, biar tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Ketika kita bekerja dan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai uang banyak, maka kita itu rentan. Kok rentan sih? Kita itu jauh dari kata-kata maksiat. Contoh, ketika kita mempunyai rezeki banyak, ketika kita memiliki uang banyak, maka pikiran kita itu nggak mungkin akan mencuri. Karena apa? Sejatinya saya udah punya uang. Makanya buat kalian panjenengan semua berada, saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, bekerjalah, keraslah untuk mencukupi kebutuhan anak-anakmu, ya toh. Kayak bapak-bapak aku ning ngene rek. Padahal umurku lagi cilik, astagfirullahaladzim. Nah, makanya bekerja keraslah yang semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang rezekinya masih seret, jangan berkecil hati.
setelah kesusahan pasti Allah akan memberi kemudahan. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Wujud kita itu sebagai hamba. Terus kita harus wajib berikhtiar. Wujud kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk menjalani rutinitas kita. Dan ini saya juga di malam hari ini agak bingung. Tapi aslinya nggak boleh bingung, tapi agak bingung karena saya ini sedang mencari seseorang. Ayo kita cari, kita harus bersolawat, kita doakan khususon ila Kang Adam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pesan dari saya, dari Kang Riki Nuswantoro. Oh iya, jangan lupa saya mempunyai channel TikTok namanya Riki Nuswantoro. Monggo di follow. Kalau kita udah mencapai 1000 followers kan kita bisa live, ya, live TikTok. Oke? Tetap berpegang teguh kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina